Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir surat Yusuf, dan sudah sampai ke ayat yang ke-33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhin wa akum minal jahilin. Nabi Yusuf alaihi salam berkata, Rabbi, ya Allah. Berarti kasusnya Nabi Yusuf berdoa kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. As-sijnu ahabbu ilayya, saya lebih cinta untuk dipenjara, mimma yad'unani ilaih, daripada saya memenuhi apa yang mereka inginkan. Wa illa tasrif anni kaidahunna, kalau seandainya engkau ya Allah tidak memalingkan tipu daya mereka dari saya, asbu ilaihin, niscaya saya condong kepada mereka, wa akum minal jahilin, dan akhirnya saya menjadi orang yang jahil. Taib. Kata para ulama, Nabi Yusuf itu dihadapkan dengan fitnah wanita. Makanya Masya Allah sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun khadirah, dunia itu manis dan hijau. Ana Masya Allah tabarakar rahman, ketika beberapa waktu lalu rihlah bersama santri-santri itu ke pagar alam kami ke sana, Masya Allah hijau sekali, dan kita lihat itu memang manisnya manis betul. Banyak tertipu. Kita ceklah, hampir rata-rata orang yang dia itu rihlah, jalan jauh ke puncak gunungnya, ke pantainya, ke pegunungannya dan sebagainya, mereka itu terlena dengan manisnya yang mereka lihat. Akhirnya apa? Coba perhatikan, banyak orang yang ke puncak gunung ternyata sholat subuh lewat, terlena untuk menggapai apa yang manis bagi mereka. Orang di pantainya ketika menunggu matahari terbenam, maghribnya lewat. Kenapa? Terlena dengan manisnya matahari yang mereka pandang. Dan itu terjadi. Makanya dunia itu seperti itu. Inna dunya hulwa khadirah, dia itu manis, hijau, menipu, fata morgana. Naam, sahih. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Masya Allah. Sebenarnya fitnah wanita itu fitnah apa? Dunia. Tapi kenapa Allah khususkan, Allah sebutkan secara khusus setelah fitnah dunia? Kata para ulama, dikarenakan besarnya fitnah apa? Wanita. Seperti gini, Allah SWT berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di malam Lailatul Qadar para malaikat turun, warruh, malaikat Jibril juga apa? Turun. Kenapa Allah sebutkan malaikat Jibril secara khusus, padahal malaikat Jibril termasuk para malaikat? Karena saking agungnya, saking besarnya malaikat Jibril dibandingkan malaikat-malaikat yang lain. Ini sama juga, fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati kalian dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Fitnah wanita itu masuk dalam kategori fitnah dunia, tapi Allah sebutkan, Nabi SAW sebutkan secara khusus, dikarenakan fitnah wanita itu fitnah terbesar dibandingkan fitnah-fitnah dunia yang lainnya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah Bani Israel pertama kali apa? Wanita. Siapa Bani Israel? Israel itu Yakub. Anak Yakub siapa? Yusuf. Berarti siapa fitnah Bani Israel yang dimaksudkan di sini? Nabi Yusuf alaihi salam. Kanat fin nisa. Fitnahnya apa? Wanita. Makanya kita harus berhati-hati. Nah,
Nabi Yusuf alaihi salam itu menginginkan penghalang besar agar beliau tidak terjatuh ke dalam sebuah fitnah wanita tadi. Makanya penghalangnya yang dijadikan oleh Nabi Yusuf apa? Penjara. Sebenarnya kita juga bisa ambil faidah, kalau Nabi Yusuf saja menjadikan penghalang besar agar tidak terjatuh ke dalam sebuah fitnah wanita, kita pun harusnya seperti itu. Jadikan penghalang besar sehingga kita tidak terjatuh ke dalam fitnah apa? Wanita. Penghalangnya seperti apa? Banyak. Contoh pertama, mengingat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berani sesekali menyentuh para wanita yang bukan mahram bagi kita, lebih baik kita ditusuk dengan apa? Jarum besi, paku besi. Kita akan mikir, na'udzubillah. Kita megang sengaja pegangan tangan gitu loh ya. Itu lebih mending kita ditokokkan kepala kita dengan apa? Dengan paku. Ambil martil, ambil paku, tokokkan kepala. Itu kita akan tahu sakitnya, na'udzubillah. Itu yang kita dapatkan di neraka nanti azabnya. Azab di dunia kita nggak akan tahan dengan fitnah itu. Apalagi ini fitnah atau ujian azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan di neraka nanti. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, Nabi SAW itu imamul ummah, pemimpin umat Islam, rijalan wa nisaa, laki-laki dan wanitanya. Para sahabat yang datang ke Nabi kita Muhammad SAW itu berbaiat, ngapain? Jabat tangan. Nabi SAW ketika jabat tangan dengan para wanita pernah? Tidak pernah. Terus gimana cara berbaiatnya? Aisyah mengatakan wa innama yubayi'uhunna bil kalam, cukup dengan apa? Ucapan. Tapi kalau jabat tangan, Nabi SAW tidak mau. Nabi nggak mau jabat tangan dengan para wanita. Sekarang na'udzubillah ada tokoh Islam, dia itu tokoh agama, berani nyentuh wanita yang bukan apa? Mahram. Wali ini nggak apa-apa. Gimana? Lebih wali dia atau lebih wali Nabi kita Muhammad SAW? Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang ini Masya Allah, bagaimana Islam itu dirusak citranya dengan tokoh-tokoh seperti itu. Ketika dia sudah wali, berhak dia melanggar agama Islam. Contoh, oh anak sudah wali, tidak perlu lagi sholat, maqam sudah ma'rifat. Maqam sudah apa? Ma'rifat, sudah kenal Allah kata dia, sudah sampai ke derajat hakikat semisal. Kalau antum-antum masih syariat, itu ada orang seperti itu, ada. Itu dirusak citranya. Sama antum akan jumpain beberapa tokoh yang dia itu sengaja berjabat tangan dengan para wanita, dan mereka nggak nganggap sama sekali itu masalah. Padahal Nabi Yusuf fitnahnya apa? Wanita. Nabi kita Muhammad SAW juga begitu. Nabi SAW tidak mau menyentuh para wanita. Jadi Masya Allah Tabarakar Rahman, kata para ulama, laki-laki itu lemah dengan dua perkara. Laki-laki. Dan ini semuanya, bukan orang awamnya saja, ustadznya enggak, semua. Rijalan, laki-laki yang sudah dewasanya, laki-laki yang sudah tuanya, itu lemah dengan dua perkara. Yang pertama, dia lemah di hadapan wanita. Yang kedua, dia lemah di hadapan harta. Itu para laki-laki. Makanya pernah Allah Subhanahu wa taala sebutkan Ibn Ba'ura. Ibn Ba'ura ini lemah di harta. Orang lain, Ibn Ba'ura ini Masya Allah, bahkan sebagian para ulama mengatakan Ibn Ba'ura itu nabi, saking solehnya dia. Dan bahkan disebutkan kana mujabat da'wah. Ibn Ba'ura kapan berdoa kepada Allah, saking solehnya dia, langsung Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Ibn Ba'ura. Namanya Bil'am Ibn Ba'ura. Ternyata dalam urusan harta lemah dia. Ibn Ba'ura ini da'i ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu berangkatlah Ibn Ba'ura kepada Malik Madian, raja kota Madian. Ketika di sana Masya Allah Tabarakar Rahman,
Ibn Ba'ura dikasih fulus untuk ngikutin agamanya Malik Madian, rajanya Madian. Ternyata luluh hatinya siapa? Ibn Ba'ura. Bukan malah rajanya yang didakwahi, yang ngekor malah siapa? Ibn Ba'ura. Dibayar, Masya Allah, disuap. Pakai apa? Pakai fulus. Dai bisa luluh dengan harta, bisa, na'udzubillah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, kata Allah, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada umat engkau tentang orang yang kami kasih ayat-ayat kami. Makanya sebagian para ulama mengatakan Ibn Ba'ura itu apa? Nabi, karena dikasih ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fansalakha minha, ternyata malah melenceng lari dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa'atba'ahu syaitan, syaitan pun langsung ngekor ke dia, langsung deketin dia. Fakana minal ghawin, Ibn Ba'ura pun termasuk orang yang menyimpang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Kalau seandainya kami mau, niscaya kami angkat derajatnya, keutamaannya Ibn Ba'ura. Karena dikasih ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu akhlada ilal ard. Ternyata dia lebih milih hidup duniawi. Lebih condong kepada duniawi. Disuap dia sama Raja Madian. Wattaba'a hawa, dia pun akhirnya mengikuti hawa nafsunya. Apa kata Allah? Famathaluhu kamathalil kalb. Permisalan Ibn Ba'ura itu seperti permisalan al-kalb. Kalb ini anjing. Ini kata Allah SWT. Na'udzubillah. Lemah laki-laki itu di harta, dan juga lemah laki-laki itu di mana? Wanita. Yang lebih ngeri, kapan orang memiliki harta kena uji dengan fitnah wanita, habis sudah. Na'udzubillah. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, itulah keutamaan yang sering ana sampaikan, 7 golongan yang dia itu nggak bakal istilahnya kena panasnya hari mahsyar. 7 golongan yang Allah pasti naungi dengan naungan Allah. Itu salah satunya adalah seorang laki-laki yang digoda oleh wanita datu jamalin wa mansibin, yang mana dia ini cantik, yang kedua memiliki kedudukan. Orang kapan cantik dia bisa ngundang syahwat orang lain. Dia kapan memiliki kedudukan dia bisa bayar orang untuk ngelindungin dia, pengacara. Dia pejabat, cantik pula, dia bisa bayar orang lain untuk nutupin kasus dia. Ini yang terjadi sama siapa? Zulaikha. Masya Allah. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan inni akhafullah atau ma'adallah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Masya Allah, Nabi Yusuf ini kerjanya di rumahnya siapa? Zulaikha, yang tiap hari jumpa, yang tiap hari ketemu. Yang awalnya haibahnya Zulaikha itu besar, tiba-tiba rusak, luluh dia dengan adanya Nabi Yusuf alaihi salam. Taib, kita masuk ke ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Yusuf berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilai. Ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada memenuhi apa yang mereka inginkan. Kata para ulama, jangan menentukan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mintalah kebaikan dari Allah. Jangan antum ta'yin. Ilmu kita qasir, terbatas. Contoh gini, ya Allah, nikahkan anak sama fulana. Kita melihat fulana itu baik, tapi kita nggak tahu di balik zahirnya ternyata dia orang apa? Yang nggak baik. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wash syahada, Allah mengetahui yang tampak dan yang ghaib, yang tak tampak, Allah tahu. Nah, kalau Nabi Yusuf alaihi salam itu langsung minta untuk di penjara.
Kalau seandainya Nabi Yusuf mengatakan, aku ya Allah berikanlah yang terbaik untuk saya saat ini, insya Allah dilindungi dari fitnah wanita dan juga tidak masuk apa? Penjara. Jadi kita berharap, Masya Allah, ya Allah, semisal kasih fulanah untuk saya atau apa dan sebagainya, ini kita nentukan dan kita tidak pernah tahu kondisi apakah itu baik untuk kita ataukah tidak. Makanya pentingnya istikharah. Apa istikharah? Minta pilihan dari siapa? Allah. Allahumma in kana hadzal amr khairan li, ya Allah kalau perkara ini baik untuk saya, nah itu dia, fayassirhu li, mudahkanlah untuk saya ya Allah, waqdurhu li, takdirkanlah dia untuk saya kalau baik. Jangan ya Allah pokoknya fulanah ya Allah. Kita tidak pernah tahu fulanah itu baik atau enggak. Sama, ya Allah penjarakan saya. Kita nggak pernah tahu sampai kapan kita betah di penjara. Makanya Ana udah pernah sampaikan, ternyata Nabi Yusuf pun ngeluh kondisi lamanya dia di penjara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Israiliyat? Man habasaka ya Yusuf? Siapa lagi yang memenjarakan engkau wahai Yusuf kecuali ucapan engkau ketika engkau mengatakan Rabbi sijnu ahabbu ilai, ya Rabbku, aku lebih suka di penjara. Engkau yang memenjarakan diri engkau, aku kabulkan permintaan engkau. Makanya jadi kata para ulama itu pentingnya kita sholat istikharah dalam bentuk apapun, dalam semua hal. Sebagaimana para sahabat mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikharata kama yuallimuna surata minal Quran. Rasul SAW mengajarkan kami istikharah sebagaimana beliau mengajarkan kami apa? Surat dari Al-Quran. Sering istikharah, istikharah, istikharah. Itu dia. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, "Illam tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin." Ya Allah, seandainya engkau tidak memalingkan tipu daya mereka dari saya, niscaya aku akan condong kepada mereka dan niscaya aku menjadi orang yang jahil. Apa kata para ulama? Akui kelemahan diri kita dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada fitnah, ketika ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akui kesalahan kita. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah apa? Wanita Zulaikha, Nabi Yusuf mengakui kelemahan diri beliau alaihi salam. Nabi Yusuf mengatakan, illam tasrif anni, ya Allah, aku ini lemah, kalau engkau tidak palingkan tipu daya mereka, aku akan apa? Akan condong kepada mereka. Dan antum kalau cek dalam Al-Quran Al-Karim, semua para nabi, mereka hampir rata-rata ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akui kelemahan diri mereka. Mereka akui kelemahan diri mereka ketika kena musibah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, datang musibah untuk mereka. Ana ambil contoh Nabi Nuh alaihi salam, ketika dicela oleh kaumnya, berat bagi Nabi Nuh alaihi salam. Kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Setiap kali Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal, memahat kapal, karena memang membuat kapal ini perintah dari siapa? Allah. Wasna'il fulka bi'ayunina, wahai Nuh, buatlah kapal yang besar, bahtera, yang membawa umat engkau. Ternyata setiap kali Nabi Nuh membuat, memaku dan sebagainya untuk dibuat kapal, lewat kaumnya sakhiru min, mereka cela. Berat bagi Nabi Nuh, berat. Ini ujian berat bagi Nabi Nuh alaihi salam. Ternyata Nabi Nuh alaihi salam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaumnya, beliau akui kelemahan diri beliau. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Nabi Nuh langsung berdoa kepada Allah, anni maghlub fantasir, ya Allah, saya kalah dari mereka, saya kalah, anni maghlub, saya kalah. Jiwanya kena tekanan. Naam, sahih. Antum kalau dihina sama satu orang aja di tempat lingkungan kita, rasa itu tidak nyaman.
Gimana kondisinya satu kampung itu nyela beliau alaihi salam. Kena, mental tuh kena, yakin kena. Kalau nggak sabar sudah. Fantasir, tolonglah saya ya Allah. Syufa, akui kelemahan diri ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa. Kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kondisi kita itu makan yang haram. Ngomong sama Allah, ya Allah saya lemah dalam urusan harta ya Allah, fantasir tolong saya. Ya Allah saya lemah dalam urusan syahwat ya Allah, fantasir tolong saya. Akui, jangan merasa kita ini hebat dengan kondisi bisa melepaskan syahwat kita, bisa menang melawan syahwat kita. La, akui ketika kita diuji oleh Allah. Nabi Adam alaihi salam sama ngakui lemahnya diri beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika makan buah apa? Khuld. Yang dinamakan oleh iblis buah khuld, buah kekekalan, padahal malah buah kefanaan, malah jatuh dari apa? Surga setelah makan buah khuld tadi. Apa kata Nabi Adam alaihi salam? Qala rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa mengatakan Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Syuf, ngakui kesalahannya, ngakui kelemahan diri dia. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya engkau tidak ampuni dosa untuk kami, wa tarhamna, dan seandainya engkau tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang yang merugi. Masya Allah, wallah ajib. Kalau kita mau belajar dari kasusnya Nabi Adam alaihi salam, kita akan takut makan dari makan yang Allah haramkan. Naam, sahih, wallahi sahih. Nabi Adam alaihi salam sudah berada di surga, sudah merasakan nikmatnya surga, sudah merasakan nikmatnya banyak sekali buah-buah di surga. Turun gara-gara ada satu buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan oleh iblis dengan buah al-khuld. Ternyata Allah keluarkan dia dari surga. Bagaimana mungkin kita merasa aman dengan memakan apa yang Allah haramkan? Berkilo-kilo beras, berliter-liter minyak, berkilo-kilo telur. Na'udzubillah. Ana yakin gak mungkin Allah diam, mustahil. Kalau Nabi Adam, makhluk yang pertama Allah ciptakan, yang Allah muliakan Nabi Adam alaihi salam, ada konsekuensinya Allah turunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita nggak dirahmati oleh Allah, bukan termasuk makhluk yang spesial, tidak ada jasa besar kita untuk Islam, kita ini tidak memiliki ilmu agama Islam, tidak kuat terhadap Al-Quran Al-Karimnya, dan juga tidak kuat memegang sunnah Nabi kita Muhammad SAW-nya. Ternyata kita merasa aman dengan bermakan banyak apa yang Allah haramkan. Kalau satu buah saja bisa mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari mana? Dari surga. Masya Allah. Satu lu ya, satu. Kenapa Allah tidak ridho? Ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah lahamun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga sekerat daging yang tumbuh dari harta yang Allah haramkan. An-naru aula bihi, dia layak masuk ke dalam apa? Api neraka. Tidak layak dia masuk surga. Ini kata siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Adam alaihi salam makan buah khuld, konsekuensinya tidak layak di surga, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke atas muka bumi. Satu buah lo ya, sekerat daging. Kita makan berasnya 5 kilo, haram, hasil mencuri, hasil rishwah suap, hasil apa haram. Maka nambah 0,1 gram sekerat daging itu nggak layak kita masuk surga. Na'udzubillah. Wallahi thumma na'udzubillah. Makanya kita sekarang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Kalau ternyata masih kita terima, kalau ternyata masih kita makan apa yang Allah haramkan, akui kesalahan kita. Rabbana zalamna anfusana. Ini terjadi sama salah satu ikhwah. Beliau ngomong, Ustaz, gimana kondisinya kalau ana nerima beras rishwah, Ustaz?
nerima beras suap, Ustaz. Gimana kondisinya? Antum taubat kepada Allah SWT, ucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam sama Hawa makan satu buah khuld yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ucapkan itu, akui kesalahan kita. Na'am wallahi sahih. Dan jangan kita merasa tidak ada konsekuensinya. Di kehidupan dunia ada konsekuensinya, apalagi di kehidupan apa? Akhirat. Mereka para nabi alaihi musallam, mereka akui ketika mereka diuji oleh Allah dengan beberapa ujian, mereka akui diri mereka lemah. Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa juga sama. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, saya telah berbuat salah, menzalimi diri saya. Akui kesalahan kita. Faghfirli, ampunkanlah kesalahan saya. Faghfara lahu. Maka Allah langsung mengampunkan dosa dia. Jadi jangan ada sikap ulu dan istikbar. Jangan ada sikap meninggi, enggak mau salah gitu loh. Dan sikap sombong itu jangan sampai. Nabi Yunus alaihi salam ngakui nggak kesalahannya? Ngakui kesalahannya. Nabi Yunus alaihi salam gara-gara ketika berdakwah kepada umatnya sakit hati. Masya Allah. Inilah yang kita ambil faedah kata para ulama. Kalau Nabi Yunus saja bisa sakit hati dari perbuatan kaumnya, maka kita harus jaga perasaan para ulama yang mereka derajatnya tidak sampai ke derajat apa? Nabi. Naam sahih. Nabi Yunus alaihi salam ketika berdakwah kondisinya berat, sakit hati sama umatnya, pergi nggak mau apa mendakwahkan umatnya, sudah pergi, dia tinggalkan umatnya, naik ke atas kapal. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk Nabi Yunus alaihi salam, Allah tenggelamkan dia ke dalam apa? Lautan. Faltaqamahul hut, langsung dilahap sama apa? Paus. Langsung dilahap. Masya Allah. Kondisinya salah dia. Beliau salah alaihi salam Nabi Yunus karena tidak mau berdakwah ketika sakit hati dari siapa? Umatnya. Di dalam perut pun dia mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Dia akui kesalahan itu. Ya Allah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Saya ini termasuk orang yang berbuat zalim. Ngakuin kesalahan. Masya Allah. Jadi kita harusnya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian apapun bentuknya, akui kesalahan kita. Akui sikap kita ini lemah kepada Allah dan kita berbuat keliru, na'am sahih. Maka Allah berfirman menceritakan orang-orang yang Allah cintai, wa akharuna i'tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Dan orang-orang yang lain yang mereka ini mengakui kesalahan-kesalahan dosa-dosa mereka. Apa sifat mereka? Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Mereka gabungkan, mereka campurkan antara amal saleh dengan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Jadi mereka ini beramal saleh, orang saleh, tapi ada dosanya. Tapi ketika berbuat dosa, i'tarafu bidunubihim. Mereka akui kesalahan itu. Naam sahih. Asallahu ayyatuba alaihim. Semoga Allah mengampunkan atau menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha apa? Penyayang. Jadi akui, i'tiraf namanya. Tapi bukan i'tiraf yang dikenal sama orang kita. Apa i'tiraf yang dikenal sama kita? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ini i'tiraf nggak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Pengakuan dosa ini, teksnya itu nggak pernah dipanjatkan oleh semua nabi, terutama Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dan teksnya itu tidak benar. Jadi jangan i'tiraf seperti itu. Kenapa? Kita bahas. Mereka mengatakan ini i'tiraf, pengakuan dosa kita. Tapi teksnya salah. Ilahi, wahai sesembahanku. Maksudnya ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Saya enggak layak menjadi penduduk surga. Wala aku 'alan naril jahimi, tapi saya juga enggak tahan di azab di neraka jahanam. Loh, terus maunya apa? Sedangkan kalau kita minta sama Allah, kata Nabi kita SAW jangan minta nanggung. Idza sa'altumullah fas'alullaha al-firdausal a'la fa innaha awsatul jannah. Kalau minta sama Allah langsung minta surga firdaus yang paling tinggi. Bukan ya Allah, saya ini enggak layak masuk surga, tapi enggak kuat juga di neraka jahanam. Terus apa? Makanya jangan nanggung minta sama Allah. Jangan, itu bukan i'tiraf yang disyariatkan oleh agama Islam, yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya teksnya itu buatan manusia, bukan buatan manusia selain Nabi kita Muhammad SAW. Naam. Jadi i'tiraf kita itu kita ngomong sebagaimana Nabi Adam alaihis salam. Itu i'tiraf yang paling baik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu i'tiraf. Dalam Al-Quran ada, dalam Al-Quran ada. Kenapa kita berpaling dari i'tiraf Al-Quran kepada i'tiraf yang lain? Berdoalah sebagaimana yang ternaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi seperti itu. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Nabi SAW juga mengakui kelemahan diri beliau ketika di hari Taif, ketika beliau berdakwah di kota apa? Taif. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Inni ashku ilaika dha'fa quwwati ya Allah. Aku mengeluh kepada engkau tentang kondisi saya yang lemah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, dan kondisi saya itu lemah tipu dayanya untuk mendakwahkan mereka, dan kondisi hinanya saya di hadapan manusia. Anak-anak menghinakan Nabi, para wanita menghinakan Nabi, orang remaja menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui kondisi itu, akan kelemahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita i'tiraflah, akui kesalahan kita ketika kita diuji oleh Allah. Taib, kata para ulama, i'tiraf bidzamb, mengakui dosa-dosa kita itu ada dua macam. I'tiraf, pengakuan diri kita kepada Allah SWT itu ada dua macam. Yang pertama, pengakuan akan kelemahan diri kita sebelum berbuat dosa. Ketika Allah uji lemahnya diri kita, akui kepada Allah. Belum berbuat dosa, belum, tapi ada wanita yang menggoda kita, langsung curhatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pengakuan akan kesalahan kita kalau seandainya terjatuh ke dalam berbuat dosa. Itu kata para ulama, i'tiraf. Dan dua-duanya kita kerjakan di dunia loh ya, bukan di akhirat. Kalau di akhirat sudah tempatnya penyesalan saja. Jadi kalau seandainya kita diuji oleh Allah, akui kelemahan kita di hadapan Allah. Ya Allah, ana lemah dalam kondisi fitnah ini, Allah selamatkan saya. Taib, ternyata kondisinya ghalabat alaihi syahwatuhu. Kalau seandainya syahwatnya mengalahkan dia, terjatuhlah ke dalam kesalahan tadi. I'tiraf lagi, akui kesalahan kita, akui dosa kita di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di dunia, bukan di akhirat. Jadi dua kali kita i'tiraf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di akhirat enggak bermanfaat. Ini sebagaimana ahli neraka pun i'tiraf. Tapi i'tirafnya di mana? Di neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapan mereka? Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Allah, kami dikalahkan oleh syahwat kami, keinginan hawa nafsu kami dikalahkan oleh itu.
Wa kunna qauman dhalin, dan kami ini termasuk orang yang sudah menyimpang dari ajaran Engkau ya Allah. Tapi diucapkan kapan? Di neraka. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna minha, ya Allah, keluarkanlah kami dari api neraka. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau kami kembali berbuat dosa, niscaya kami termasuk orang-orang zalim. Tapi pengakuannya ini apakah bermanfaat? Tidak. Tidak. Makanya penyesalan itu kata para ulama tidak akan mungkin datang di awal. Kapan? Di akhir. Sebelum kita ini menjumpai ajal kita atau waktu kematian kita, sekaranglah kondisi saat-saatnya kita akui kelemahan diri kita. Saat ini, sebagaimana seluruh para nabi, terutama nabi kita Nabi Yusuf alaihis salam dan juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa dengan seperti itu. Itu yang perlu kita perhatikan. Taib, perhatikan di sini. Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, wa illam tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, seandainya engkau tidak palingkan tipu daya para wanita dari saya, niscaya aku akan condong kepada mereka semua dan aku menjadi orang yang jahil. Taib, apa kata para ulama? Orang yang sudah terlena dengan fitnah wanita, maka dia orang jahil walaupun ilmunya segudang. Naam, sahih. Nabi Yusuf alaihi salam dapat wahyu. Nabi Yusuf alaihi salam Allah kasih ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salam mengenal agama Islam, mengenal agama yang Allah turunkan untuk dia, Muslim. Nabi Yusuf alaihi salam, kondisinya walaupun ilmunya Nabi Yusuf alaihi salam itu banyak, segudang, seabrek-abrek, tapi kalau seandainya dia terjatuh ke dalam fitnah wanita, asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau aku condong kepada para wanita, kena fitnah wanita, terlena dengan cobaan para wanita, aku minal jahilin. Ini saya aku menjadi orang yang apa? Jahil. Apa kata para ulama? Maka ilmu seseorang itu tidak diukur dari banyaknya yang dia koleksi berupa Al-Quran dan hadis, bukan. Innamal ilmu al-khasyah, kata para ulama. Ilmu itu dikatakan dia ini fulan orang berilmu, orang banyak ilmunya, al-khasyah, ketika rasa takut dia apa? Tinggi kepada Allah, bukan koleksi ilmu hadis. Ada orang ayatnya banyak di kepala dia, ada orang banyak hadisnya di kepala dia, enggak takut sama apa? Dosa-dosa yang dia kerjakan. Apakah dia orang berilmu? La. Aku minal jahilin, kata Nabi Yusuf. Kalau seandainya aku kena fitnah wanita, aku terbuai dengan mereka, aku ini bukan orang alim, tapi apa? Aku minal jahilin. Aku termasuk orang jahil. Jadi antum jangan tertipu dengan covernya. Makanya ada ucapan orang, jangan menilai buku dari apa? Sampul. Bahasa Inggrisnya gimana? Antum lah lebih paham. Jangan menilai buku dari apa? Covernya. Covernya cantik, masya Allah. Antum juga jangan nilai seseorang dari koleksi ilmu dia. Enggak. Yang kita lihat apakah dia takut sama Allah atau enggak, gitu aja. Makanya ada ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, ilmu digali, ilmu didapatkan, ilmu diraih, banyak, enggak diamalkan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? La tukthir hujajallah alaina. Jangan perbanyak hujah-hujah bagi Allah untuk menindas kita semua. Jadi ilmu segudang ilmu enggak bermanfaat untuk kita, enggak kita amalkan. Bukan malah dia ini membela kita, justru menggugat kita. Makanya ucapan Nabi kita Muhammad SAW, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alik. Quran ini, ilmu agama ini, itu hujjah yang membela engkau atau hujjah yang menggugat engkau. Ada istilah kita kalau di mahkamah itu ada pengacara yang membela kita, kuasa hukum, ada juga apa? Jaksa umum yang apa? Yang menuntut kita. Kita nggak tahu nih Quran ini nuntut kita atau pengacara bagi kita membela kita, nggak tahu. Tapi kita bisa lihat dia amalkan nggak Al-Quran. Kalau nggak diamalkan sudah percuma. Malah kita ini menindas diri kita dengan kondisi banyak ilmu. Makanya seharusnya orang itu semakin banyak ilmu, semakin takut dia kepada siapa?
Allah SWT, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah wa ajrun kabir, kata Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, dalam kondisi dia memang enggak melihat Allah. Siapa dari kita yang melihat Allah? Enggak ada di dunia ini. Bil ghaib, seakan-akan kita ini masya Allah tidak berada dengan bersama dengan Allah. Padahal Allah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi kita enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tetap takut kepada Allah, maka apa? Lahum maghfirah, baginya apa? Ampun untuk mereka, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar untuk mereka semua. Jadi ala kulli di sini ayyuhal ikhwatul kiram, ilmu itu dikatakan fulan alim itu bukan dari segudang ilmu yang dia koleksi, bukan dilihat dari berapa Al-Quran hafalan Quran dia, berapa juz hafalan Quran dia, berapa hadis hafalan dia, bukan itu. Tapi dilihat dari apa? Rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan orang alim. Naam. Kenapa? Saking takutnya dia melanggar peraturan Allah, walaupun fitnah itu di depan mata dia enggak ada satupun orang yang melihat. Tapi dia lebih takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus betul-betul tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Makanya Allah berfirman, untuk kita yang ingin berbuat maksiat, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah fulan ini tahu, tidakkah para pendosa ini tahu bi annallaha yara, bahwasanya Allah melihat mereka? Ana sering sampaikan, antum mau gimana kondisi kita sembunyikan itu dari Allah, dicatat oleh Allah. Manusia nggak ada lihat. Sekarang ada orang anti gores HP itu anti spy katanya. Jadi dari samping tuh nggak tahu apa isinya, sampai segitunya menjaga privasi itu. Naam. Tapi kalau seandainya memang untuk menjaga privasi nggak ada masalah. Tapi ada sebagian orang yang fungsinya untuk menutupi dosa-dosa dia, berani untuk berbuat dosa dan nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tutup-tutupi semua itu dari mata manusia. Tapi dia lupa alam ya'lam bi annallaha yara. Makanya Ibrahim ibn Adham pernah didatangi oleh seorang muridnya, bolehkah saya ini berbuat dosa? Kata Ibrahim ibn Adham, silakan berbuat dosa, dengan syarat jangan berbuat dosa di atas muka bumi Allah, dan jangan berbuat dosa di bawah langitnya Allah. Di mana? Ya nggak bisa. Karena kita di sini, tanah ini milik siapa? Allah. Dan tugasnya tanah, setiap bidang yang tanah yang kita lewati itu akan bersaksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti tuhadditsu akhbaraha, sebidang tanah, setiap bidang tanah akan mengabarkan kondisi yang dia rasakan. Fulan bermaksiat di atas saya, fulan minum khamr, fulan gini, fulan gitu, fulan gini, fulan gitu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, semuanya. Makanya kata Ibrahim bin Adham, kalau kau mau bermaksiat, jangan bermaksiat di atas muka bumi Allah, dan juga jangan bermaksiat di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bermaksiat dalam kondisi masih makan rezeki dari Allah. Gimana kondisinya? Sedangkan kita ini makan pemberian dari Allah. Paginya kita makan pemberian dari Allah, siangnya kita ini makan pemberian dari Allah, malamnya juga makan pemberian dari Allah. Jadi orang durhaka. Wallahi kalau kita punya bos yang berbuat baik sama kita, padahal kita bekerja untuk dia menggaji kita dengan sebaik mungkin dan sebagainya, kita mau durhaka sama dia, itu berat bagi kita. Tapi gimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya diingatkan oleh Allah agar kita tidak berbuat maksiat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Harus kita yakini bahwasanya Allah itu melihat kondisi kita. Banyak orang sembunyi-sembunyi, na'am sahih. Banyak orang yang sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nas. Mereka ini sembunyi-sembunyi bermaksiat dari pandangan mata manusia.
wala yastakhfuna minallah, dan mereka ini tidak sembunyi-sembunyi dari pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum, sedangkan kondisinya Allah bersama siapa? Bersama hamba-hambanya. Allah lihat, innallaha sami'un basir, Allah maha mendengar, tahu. Allah Subhanahu wa taala maha melihat, tahu. Allah alim, maha mengetahui, khabir, maha teliti. Makanya setiap pada hari kiamat akan bersaksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbara, buminya akan mengabarkan kondisi kita bermaksiat, kulitnya juga akan mengabarkan kita bermaksiat. Sampai kita mengatakan, lima syahidtum alaina, wahai kulit-kulit kami, kenapa engkau mau bersaksi atas maksiat-maksiat yang kami kerjakan di hadapan Allah? Apa kata kulit-kulit kita? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang membuat kami bisa berbicara saat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mampu membuat makhluk apapun yang tidak berbicara bisa berbicara. Dan Allah paksakan kami untuk bersaksi di hadapan Allah. Takut untuk berdusta kulit-kulit itu. Semua akan mengatakan itu. Makanya ketika pada hari kiamat kita akan mengatakan, mali hadzal kitab, kenapa catatan amal kita ini la yughadiru saghirah wala kabirah illa ahsaha? Kenapa semuanya ini dicatat? Amal kecilnya dicatat, amal besarnya juga dicatat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ditinggalkan sedikit pun amal yang kita kerjakan kecuali tercatat semuanya, baik yang kecil ataupun yang besar. Akan menyesal kita pada hari kiamat nanti. Makanya betul lah, Masya Allah Tabarakar Rahman, ada ucapan para ulama, mereka mengatakan, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik, jangan sekali-kali kita jadikan Allah ahwanan nadhirina ilaik, zat yang paling hina di antara zat-zat yang lain melihat engkau. Zat manusia, kita akan malu berbuat maksiat di hadapan manusia. Taib, kenapa kita jadikan Allah Subhanahu wa taala di bawah kedudukan manusia? Kalau sama Allah kita tahu Allah Sami', kita tahu Allah Basir, masih bermaksiat. Seakan-akan kedudukan Allah itu di bawah kedudukan apa? Manusia. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, itulah yang sering ana sampaikan, jangan sekali-kali kita mau bermaksiat kepada Allah. Fitnah itu besar. Yang ana takutkan, sekali berbuat dosa akan kecanduan lagi, terus seperti itu, dan akhirnya nggak bisa lepas. Ana udah sering sampaikan, antum mau cari dosa apa nggak akan antum jumpai kecuali ada efek candunya. Contoh yang pertama, judi online. Orang judi online nggak bisa lepas dari kecanduan itu sampai akhirnya apa? Bunuh diri. Narkoba nggak bisa lepas dari efek candu. Apalagi semua dosa itu ada efek candunya. Makanya ketika Allah uji kita dengan sebuah dosa, jangan sekali-kali kita campakkan diri kita untuk memilih jalan yang menyimpang atau jalan yang Allah nyatakan itu salah. Jangan sekali-kali. Taib. Kemudian Isya. Taib, kita lanjutkan nanti ba'dal Isya insyaallah, terakhir ini insyaallah. Kita lanjutkan nanti ba'dal Isya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu Nabi Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi. Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, Rabbi sijinu ahabbu ilayya, Allah, aku lebih suka untuk apa di penjara. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihi salam meminta kepada Allah untuk dipenjara, penjara lebih dicintai, kata para ulama, jangan sekali-kali doakan keburukan untuk diri kita, karena bisa jadi doa itu dikabulkan.
karena permintaan kita. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum. Jangan sekali-kali doakan keburukan untuk diri kalian sendiri. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena para malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Lagi kondisi sulit, mati kita. Ya mati nian. Maksudnya kondisi hidup tuh susah. Kenapa dipaksakan untuk ngomong mati? Kenapa enggak mengatakan Allahumma ansurna ya Allah, tolong bantu kami ya Allah. Ya Allah bantu ana ya Allah. Allahumma yassirli wala tu'assir li. Ya Allah mudahkan untuk saya dan jangan wala tu'assir alayya, jangan sulitkan untuk saya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jadi pertama, kalau kita mendoakan keburukan untuk diri kita, bisa jadi malaikat itu mengaminkan apa yang kita ucapkan. Naam, ini kata Nabi kita SAW. Kedua, udahlah malaikat aminkan, bertepatan yang kedua itu dengan waktu apa? Istijabahnya doa, dikabulkannya doa kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la tad'u ala anfusikum, jangan doakan keburukan untuk diri kalian sendiri, wala ala auladikum, dan juga untuk anak-anak kalian jangan doakan keburukan untuk mereka. Wala tad'u ala khadamikum, jangan doakan keburukan untuk pembantu-pembantu kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan doakan keburukan untuk harta-harta kalian. Kenapa? Fa innakum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fihi 'ata. Tidaklah kalian itu bertepatan dengan sebuah waktu yang itu waktu tersebut dikabulkan setiap permintaan, fa yastajiba lakum, maka Allah kabulkan doa itu untuk kalian. Kan tidak nyaman akhirnya. Ketika Nabi Yusuf meminta untuk dipenjara, akhirnya Allah kabulkan untuk dipenjara. Makanya yakinlah, insya Allah setiap permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Naam, kita meminta kepada Allah, yakin. Kita minta harta, kita minta gaji yang layak untuk kita, kita meminta pekerjaan yang layak untuk kita, kita meminta hal-hal duniawi agar di dunia itu kita dilayakkan dan dicukupkan oleh Allah. Ana yakin dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kalau kita minta dunia kepada Allah, dunia itu hina, ngapain Allah tahankan? Dan Allah memiliki lillahi mulku samawati wal ardh, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Lu Allah tuh udahlah kaya, dan apa yang Allah miliki berupa dunia itu hina sekali si Allah. Ya pasti dilepas. Kita kalau memiliki barang buruk, kita lepas enggak? Lepaslah. Ada satu mobil kita, Masya Allah, mobil ini semisal kita memiliki banyak mobil, koleksi 10 mobil, satu mobilnya udahlah mobil butut, nggak bisa nyala terus, diminta sama orang, ana yakin nggak ada harganya. Kalau seandainya mobil antik ada harganya masih bisa dipakai, bisa jadi mahal. Ini nggak ada yang bisa diambil manfaatnya. Dunia itu gitu. Makanya kalau seandainya kita minta dunia dari Allah Subhanahu wa taala, yakin pasti dikabulkan. Wallahi yakin. Karena pertama Allah itu memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian yang kedua, dunia itu hina di sisi siapa? Allah. Tidak mungkin Allah nggak lepas, pasti dilepas sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat, perhatikan di sini. Disebutkan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syatin mayyitatin asak. Nabi melewatin seekor kambing mayit yang sudah mati. Asak, cacat telinganya. Fa akhadha bi udhunihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil telinganya, Nabi pegang. Faqala ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa dari kalian yang mau memiliki kambing ini tapi bayar 1 dirham? Qalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'. Ya Rasulullah, kami enggak akan mau. Wa ma nasna'u bihi. Sedangkan itu enggak bisa diambil manfaatnya, syufa. Enggak bisa diambil manfaatnya. Kalau ada barang yang kita miliki enggak ada bisa diambil manfaatnya, pasti kita lepas. Nah, dunia ini itu seperti itu. Para sahabat ngomong, gimana mungkin kami mau ngambil kambing tadi nggak ada manfaatnya, apalagi kami harus bayar untuk apa? Taib, apa kata Nabi kita wasallam? Atuhibbuna annahu lakum? Oke, nggak usah bayar 1 dirham kambing ini, tapi gratis. Mau?
Wallahi law kana hayyan kana aiban fi. Ya Rasulullah, enggak akan maulah. Kalau kambing ini masih hidup, cacat dia. Lah ini udahlah mati plus apa? Cacat. Kalau sudah mati nggak bisa dimakan dagingnya, karena nggak disembelih dengan cara Islam, nggak halal dia, nggak bisa kami ambil manfaatnya. Dan kemudian dua, dia ini cacat, nggak ada manfaatnya bagi kami. Gimana kami mau nerima? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fa wallah, maka demi Allah, la dunya ahwan 'ala Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah min hadza 'alaikum, dibandingkan hinanya bangkai kambing ini yang cacat di sisi kalian. Kalau kalian nganggap kambing bangkai yang cacat itu hina, nggak kalian mau ambil, nggak mau kalian pertahankan, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing cacat tadi di sisi kalian. Makanya pasti dikasih oleh Allah. Ana yakin 100% pasti dikasih oleh Allah. Ngapain Allah tahan-tahan? Jadi terus minta kepada Allah SWT apa yang kita harapkan. Tapi ingat, minta sama Allah kebaikan, jangan apa? Keburukan. Jadi seperti itu. Na'am, wallahu alam bisawab. Jadi dunia ini nggak ada patennya di sisi Allah, nggak ada hebat-hebatnya. Kita merasa naik mobil apa hebat, naik motor apa hebat, bahkan na'udzubillah naik motor moge, motor apa? Motor gede, ngerasa paling jagoan di jalanan, raja jalanan, arogan. Akhirnya hak orang lain, pemakai jalanan nggak kita kasih haknya, arogan, merasa seperti itu, merasa memiliki dunia, padahal di sisi Allah itu dunia hina. Kita memiliki rumah yang luas, kita memiliki kendaraan yang mewah, kita memiliki banyak kendaraan yang bisa ngangkut tubuh kita, ternyata itu semua hina, nggak ada harganya. Makanya kalau seandainya kita melihat kondisi seperti itu, jangan hasad, karena itu memang murni pemberian dari Allah. Sudah, selama dia gunakan untuk kebaikan, untuk apa kita hasad? Karena nilai dunia itu apa? Hina. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dil 'indallah janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia ini sama harganya, nilainya sebanding dengan sayap seekor nyamuk, masaqa kafira. Sayap ekor nyamuk ada nggak harga di sisi kita? Anak tepuk nyamuk, antum beli mau? Ada nggak harga di kita? Nggak ada. Kalau dunia seisinya ini sebanding ada yang mau, harganya itu kata Nabi SAW seperti sayap seekor nyamuk, masa kau kafira, niscaya Allah nggak akan kasih minum untuk orang apa? Kafir, karena memuji Allah. Nggak mungkin Allah kasih untuk orang memuji Allah satu hal yang berharga, nggak akan. Taib. Ternyata orang kafir sekarang ini bukan cuma minum seteguk aja, berteguk-teguk. Bahkan bukan cuma minum, makannya dikasih sama Allah, minum dikasih sama Allah, kendaraan dikasih sama Allah, tempat tinggal dikasih Allah. Berarti menunjukkan dunia ini apa? Hina. Naam, sahih. Itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak mungkin kalau kita minta sama Allah, ya Allah kasih ana rezeki fulus ya Allah, nggak mungkin Allah nggak kasih. Antum tahu nggak yang video orang di Ka'bah yang ngomong fulus, fulus, itu kaya loh, kaya sekarang. Mobilnya bukan mobil sport. Antum nggak tahu? Oh, dia minta fulus, fulus, fulus. Kaya sekarang. Allah kabulkan doa dia. Nah, taib, anak kasih videonya. Makanya jangan antum kayak merasa kayaknya dunia ini nggak dikasih sama Allah. Ya Allah, wallahi mobil sport tuh hina di sisi Allah, rumah juga hina di sisi Allah. Sebentar. Sebentar, kalau masih ada, bismillah. Syukran, jazakumullah khair. Aduh, mana ya? Kaya dia sekarang. La ilallah, enggak tahu anda. Antum ceklah itu. Kaya dia, masya Allah. Orangnya sekarang gemuk. Naam, sahih.
Yang berubah dari dia, postur tubuh dia lebih berisi, lebih subur. Minta fulus. Nggak mungkin Allah nggak kasih. Ana masya Allah ketika umrah itu pertama kali ana minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ziyarat baitikal haram. Kulla am. Ya Allah, ana meminta kepada Engkau agar ana bisa ngunjungin rumah Engkau yang mulia Al-Masjidil Haram dari tahun ke tahun. Tahun 2019 Allah kasih ana berangkat ke sana. Tahun 2020 pandemi. Allah enggak kasih. 2021 Allah enggak kasih, pandemi. 2022 Allah enggak kasih. Sedih di hati kita. Taib di akhir Desember 2023. Ana minta lagi, ya Allah, ana minta kepada Engkau berangkat lagi bisa ziarah ke rumah Engkau yang mulia ya Allah. 2024 diundang lagi, Ustaz antum bisa bawa lagi jamaah ke ini. Masya Allah. 2024 nanti Syawal berangkat lagi. Nanti ana berangkat ke sana, minta lagi sama Allah. Apapun yang kita minta sama Allah, nggak mungkin Allah nggak kasih. Kalau cuma duniawi, Allah syai' khafif indallah, kecil di sisi Allah. Kalau antum minta sama ana mobil, nggak akan ana kasih. Katik mobil gitu. Pun kalau ada cuma satu, ana miskin. Kalau Allah miliki semuanya. Terus yang kedua, mobil itu mahal di sisi ana, menges bayarnya, menges. Susah menyicil mobil itu susah. Syar'i, nggak riba. Tapi ya Allahu Akbar, nggak akan anak kasih. Tapi kalau Allah, pertama Allah itu kaya, hartanya Allah itu melimpah ruah. Sampai orang pertama manusia, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin thumma sa'aluni fa'uti kulla wahidin minhum mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi walau ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Sesungguhnya kalau orang pertama dari kalian, orang terakhir dari kalian, jin pertama dari kalian, jin terakhir dari kalian, di satu tempat semua meminta kepada saya dengan semua permintaannya, satu orang 1000 permintaan, satu orang 1.000.000 permintaan, minta semuanya, aku kasih semuanya, mana qasadhalika mimma indi, tidak berkurang kekayaan saya sedikit pun, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali berkurangnya lautan, dicelupkan jarum diangkat lagi. Enggak usah lautan, ini kita cek timbangan yang sensitif, pakai gram-graman. Antum letakkan di sini gelas, ada airnya, masukkan, celupkan jarum, keluarkan lagi. Berkurang enggak timbangannya? Enggak berkurang. Hakikatnya ada yang ketarik di jarum itu, hakikatnya ada. Karena Allah ngasih, tapi ada berkurang? Enggak. Itu ukuran satu gelas. Apalagi kalau seandainya ukurannya apa? Idza udkhilal bahr, samudra yang luas, kecuali dimasukkan apa? Jarum. Berarti tidak mungkin Allah tidak ngasih ke kita. Makanya minta, antum boleh minta jabatan sama Allah, jabatan yang layak boleh. Ya Allah, jadikan anak manajer di sini. Selama kapasitas kita itu bisa digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, naikkan pangkat saya ya Allah. Nggak naik-naik ini. Gitu, nggak naik-naik dari awal masuk gini-gini aja. Taib. Jabatan bagi Allah tu wallahi syai' khafif indallah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke ayat 34. Cuman ini terakhir kita sebelum Ramadan. Allah ya Allahumma ballighna Ramadan ya Allah, sampaikanlah nafas kita sampai ke penghujung Ramadan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak Ramadan masih bisa ke sini, mudah-mudahan ada kesempatan juga, mungkin ada dikasih kesempatan sama DKM, dan pertama Allah kasih kesempatan untuk anak bisa ke sini, mudah-mudahan ya kita bisa saling sharing lagi agama, jadi nggak terputus seperti itu, apalagi di bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin kecil-kecilan nggak kajian seperti ini, mungkin bisa kultum sebelum tarawih semisal, atau mungkin ba'da subuhnya dan sebagainya. Ya, ana harapkan kita nggak terputus dari apa kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Jadi ala kulli hal insyaallah akan terus berlanjut ayat yang ke-34. Ustaz, tafsirnya kok lama nian selesai? Lama. Sabar. Menuntut ilmu butuh apa? Sabar. Satu pertemuan satu ayat, nggak apa-apa, jadilah. Ini kan seperti sekarang ayat keberapa? 30?
Insya Allah pertemuan berikutnya 34, tapi sabar, nggak ada masalah. Tapi anak pernah selesai waktu itu di Islamic Center, selesai. Tapi tiap pekan sekali. Kalau sini tiap bulan. Jadi apa sabar. Bismillah, mudah-mudahan Allah SWT selesaikan kita sampai akhirnya tahu puncaknya atau klimaksnya cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Wallahu alam bisawab. Taib, ini kita tanya jawab. Ustadz, apa tanggapan Pak Ustadz sekarang marak sekali penghujatan kepada Nabi, bahkan kepada Allah di sosial media? Orang yang menghujat Allah, orang yang menghujat Nabi, itu hukumnya kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum." Ini kata Allah. Apakah dengan Allah? Apakah dengan ayat-ayatnya Al-Qur'an Al-Karim? Apakah dengan nabinya kuntum tastahzi'un? Kalian saling mencela, saling menghujat? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalau yang mengerjakannya muslim, qad kafartum ba'da imanikum, maka kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Na'udzubillah. Ini kata Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Terus gimana kita menyikapinya? Jauhi orang seperti itu. Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, kalau kita melihat kondisi orang-orang yang dia itu menjelek-jelekkan ayat-ayat kami, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk sama mereka. Sekarang na'udzubillah ada beberapa orang yang diangkat pamornya, stand up kata mereka dan sebagainya, kondisi untuk mencela agama, dan bahan yang paling enak untuk dijadikan bahan lawakan oleh syaitan apa? Bahan agama. Na'udzubillah. Kalau kita masih nontonin acara mereka, innakum idzan mithluhum, kata Allah. Kita nggak ada bedanya sama mereka. Sama, nggak ada bedanya. Maka kita jangan menikmati istilahnya orang-orang yang mencela mereka. Kalau di Facebook atau di Instagram kan sekarang sudah ada fitur blokir dari dulu. Ya sudah, tekan tanggal .3, cari blokir, selesai. Kita tinggalkan mereka. Nah, wallahu alam bissawab. Lafal insyaallah sebaiknya di awal atau di akhir kalimat. Boleh di awal, di akhir juga boleh. Insyaallah itu artinya jika dikasih izin oleh Allah atau jika Allah berkehendak. Jadi boleh di awal juga boleh di akhir. Wallahu a'lam. Ustaz, apa saja amalan sunnah yang paling dianjurkan oleh Nabi kita SAW di bulan Sya'ban? Paling utama itu seringnya puasa. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan dalam hadis-hadis yang sahih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu akthar min Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berpuasa yang paling banyak di satu bulan kecuali bulan apa? Sya'ban. Tapi dibolong-bolong oleh Nabi. Kalau semuanya full puasa di bulan Sya'ban, apa bedanya dengan bulan Ramadan? Makanya paling banyak tuh selain Ramadan bulan apa? Sya'ban. Kenapa? Untuk pemanasan. Gampangnya kapan motor nggak dipanasin, mogok nggak di tengah jalan? Mogok. Kapan Sya'ban nggak dibiasakan puasa? Pas Ramadan di siang hari lihat iklan marjan, kepala tuh oyong, ya Allah kok lama kali, katanya dia. Udah, karena nggak dipanasin, mogok di tengah jalan. Mau baca Quran, ya Allah tenggorokan nih, aduh kering. Karena nggak dibiasain, nggak pemanasan. Apapun bentuknya, kapan nggak dipanasin sulit. Antum cek lah, belajar ada nggak pemanasannya? Ada. Belajar menuntut ilmu. Ibadah apapun juga butuh pemanasan. Wallahu a'lam bissawab. Salat wajib ada nggak pemanasannya? Ada. Salat qabliyah, pemanasan 2 rakaat untuk membiasakan kita. Itu seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana tips untuk meneguhkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah? Sebenarnya ada banyak tipsnya. Ada buku itu meningkatkan keimanan kita. Cuman kalau mau dibahas itu panjang. Intinya dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Naam. Kenapa Nabi Yusuf menyebutkan mereka jamak padahal yang dimaksudkan adalah Zulaikha? Menghormati Zulaikha, ta'zim. Anda sudah sering sampaikan. Allah menyebutkan nahnu, kami. Nahnu khalaqnakum. Kami menciptakan kalian. Padahal yang menciptakan kita cuma siapa?
Allah. Kenapa pakai kami? Itu li ta'zim, bukan lil kathrah, bukan menunjukkan banyak tapi untuk memuliakan. Ini sering kita jumpai kalau Pak Presiden mengatakan kami telah memutuskan. Padahal yang memutuskan cuma satu, siapa? Presiden. Yang lain musyawarah saja. Nah, ini kata para ulama. Naam, itu namanya li ta'zim, bukan untuk lil kathrah. Ustaz, apakah kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat luas akan berpengaruh terhadap sebuah negeri? Naam, sahih. Sebaliknya, ketaatan yang dilakukan oleh sebuah masyarakat juga akan berpengaruh untuk sebuah negeri. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ard." Kalau seandainya penduduk kampung bertakwa kepada saya, beriman kepada saya, la fatahna alaihim, kami bukakan untuk mereka semua barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan-keberkahan langit dan bumi. Antum cek sekarang, mana ada sejarahnya negara tandus kaya kecuali negara apa? Islam. Karena mereka beriman bertakwa. Kapan sudah azan tutup toko? Saudi tutup toko, mereka ngapain? Sholat. Di kita kerja lembur gini-gini aja, gaji nggak nambah, udah lembur pula kerjanya, keberkahan nggak ada. Kalau mereka, masya Allah, antum ceklah orang Arab ini itu nggak disiplin, suka yang ngomong bukra absyir. Oh iya, oke, absyir. Iya, insya Allah kata dia. Bukra, tapi bukronya tuh aslinya besok, tapi bisa jadi minggu depan. Kurang disiplin. Tapi kenapa mereka negara-negara yang kaya? Kata para ulama, gara-gara mereka bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau seandainya nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan azab untuk mereka. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian dari sebuah azab yang tidak hanya menimpa orang zalim saja. Semua orang di kampung itu bisa kena. Ini kata siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. LGBT menyebar, yang non LGBT pun kena. Makanya perintah Allah untuk Nabi Lut bersama pengikutnya Nabi Lut agar kabur dari kampungnya. Itu dia. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Salam, apa hukumnya bermain HP di dalam masjid? Apakah termasuk bermaksiat kepada Allah? Tergantung apa yang dikerjakan di HP. Karena HP ini cuma wasilah saja. Wasilah. Sedangkan ada hukum kaidah fikih, al-wasailul laha ahkamul maqasid. Wasilah ini memiliki hukum tujuan. Taib, HP wasilah. Apa tujuannya? Kalau seandainya tujuannya dia untuk belajar, membuka matan. Sekarang kan sudah banyak kitab-kitab, sudah ratusan ribu kitab para ulama yang dibuat buku elektronik dalam bentuk PDF. Ana sekarang pakai ini, tablet. Boleh wasilah. Dipakai untuk apa tablet ini? Untuk kajian. Taib, boleh. Jadi wasilah itu tidak memiliki hukum tertentu sampai ada qarinah tujuannya apa. Kalau ada tujuannya baik dia. Tapi kalau tujuannya buruk dia. HP digunakan untuk apa? Ya dosa. Kalau seandainya untuk maksiat. Jadi itu wasilah, tidak memiliki hukum tertentu, tergantung tujuannya untuk apa. Itu kaidah fikihnya. Ustaz, apakah betul bulan Sya'ban manusia banyak lalai? Di semua bulan, hatta bulan Ramadan, innal insana lafi khusr. Adakah hal yang disunnahkan di bulan Sya'ban dalam menyambut bulan Ramadan? Perbanyak puasa, perbanyak zikir, perbanyak menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu tentang masalah puasa. Banyak orang jahil dalam urusan agama puasa. Contohnya, jangan kita sikat gigi di bulan puasa, di siang Ramadan. Enggak sakit gigi, bau, enggak sikat gigi, ujungnya mulai apa? Bau, tidak enak. Padahal Nabi kita SAW dikata oleh para sahabat, karena Rasulullah SAW yastaku ma la nuhsi. Rasul itu sering siwakan dan kami nggak hitung lagi berapa kali beliau siwakan. Sedangkan siwaknya yang kita pakai dengan sikat gigi yang kita pakai, yang sering nempel itu justru siwak. Antum pernah sikat gigi nempel bulunya? Enggak kan? Siwak kan nempel. Harusnya yang lebih mudah untuk tertelan itu apa? Siwak. Tapi Nabi SAW nggak mempermasalahkan itu. Kalau nggak sengaja ya sudah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah jangan hukum kami kalau kami nggak sengaja. Jadi nggak ada masalah sama sekali.
Nggak enak pula habis bangun qailula, bangun dari ba'da zuhur untuk asar dalam keadaan kondisi mulut apa? Bau. Anda nggak mau gosok gigi, nggak apa-apa lah. Baunya mulut orang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada wangi misk. Itu orang yang puasa yang sikat gigi. Jadi wangi misik itu yang puasa yang sikat apa? Gigi, bukan yang nggak sikat gigi. Yang nggak sikat gigi tetap bau mambu. Nah, sahih. Itu seperti itu. Adakah malam nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban itu artinya pertengahan Sya'ban. Pertengahan Sya'ban inilah kata para ulama jangan kita berpuasa kalau seandainya sebelum-sebelumnya kita tidak berpuasa. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah kalian masuk ke tengah Sya'ban jangan lagi puasa. Jadi sebelum itu kalau mau mulai sampai di akhir. Jadi sekalian seperti itu. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara menasihati penguasa? Taib. Ini masalah pemilu juga, sudah selesai pemilu, kapan Allah tetapkan untuk kita pemimpin? Taati. Sami'na wa ata'na. Sudah selesai. Terus gimana kalau pemimpin kita salah, penguasa kita salah? Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, man arada an yansah lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang mau menasihati para penguasa, jangan tampakkan nasihatnya secara terang-terangan. Wal ya'khudh biyadihi wal yakhluwa bihi. Ambil tangannya, berdua-duaan nasihati, sampaikan. Itu cara menasihati orang yang apa? Memiliki kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, di manakah posisi imam wanita ketika mereka mendirikan salat berjamaah? Wallahu a'lam sejajar. Semuanya sejajar. Ini disebutkan oleh para ulama. Waalaikumsalam. Apakah sifat pelit bisa memperpendek umur kita? Allah alam, mana enggak tahu. Apakah ada hadis khusus di situ? Wallahu alam. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah suami dilaknat oleh Allah, oleh malaikat ketika suami menolak ajakan istri? Suaminya kayaknya sakit apa? Pinggangnya. Lah tuwo. Apa lah tuwo? Taib. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ayyuma imra'atin da'aha zawjuha ila firashiha fa'abat. Wanita mana saja yang dipanggil oleh suaminya untuk melayani dia di atas ranjangnya, fa'abat, dia enggan, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka para malaikat melaknat dia sampai pagi hari, sampai subuh. Itu wanita yang menolak ajakan suami. Gimana kalau sebaliknya? Dilaknat juga. Anak kasihan sama yang tua. Istri masih muda. Suami umur 40 atau 50, istri masih umur 30-an. Terus gimana? Apakah dilaknat? Kata para ulama, enggak. Tapi kalau dia menolak ajakan istrinya, menjadi sebab istrinya itu malah berzina dengan yang lain, gara-gara kita ketika menikah wajib nafkah apa? Batin. Akhirnya sebab kita tidak menyetubuhi istri kita, dia akhirnya kepada orang lain untuk berzina, maka kita berdosa. Terus gimana kalau kondisi seperti itu kita memang nggak kuat lagi untuk menikah, maka kita harus lepas. Kalau kondisi kita sudah apa? Sudah nggak kuat menyiksa istri kita. Contoh, kita kena penyakit, jatuh dari tempat yang apa? Tinggi ke bawah, kena tulang apa nih? Tulang ekor, cacat akhirnya. Taib, kata para ulama, ketika istrinya meminta nafkah batin untuk disetubuhi dan nggak bisa, apakah boleh istrinya gugat cerai? Boleh. Halal? Halal. Ini sebagaimana kisah salah seorang sahabat Nabi kita, sahabiyah, wanita dari kalangan sahabat Nabi kita SAW, ketika menikah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mencela suamiku dalam perkara akhlak-akhlak dia dan agama dia, tidak. Tapi disebutkan bahwa saya kemaluan suaminya itu seperti ujung baju, kain. Letoy enggak nih? Letoy maksudnya enggak bisa untuk memuaskan istrinya. Boleh enggak aku minta cerai?
Nabi SAW mengatakan akharuddin alaihi hadiqatahu, engkau sudah balikkan belum kebun dia yang dijadikan mahar untuk nikahin engkau? Iya sudah. Ya sudah, berarti lepas. Jadi boleh wanita gugat cerai. Nah, jadi kita kembali ke tema, kalau seandainya suami tidak mau istilah melayani istrinya dalam kondisi dia itu meminta syahwatnya agar dikasih wadah gitu loh ya, akhirnya dia malah berzina sama orang lain, itu maka dia sebab menjadi istrinya berbuat zina. Berdosa? Na'am berdosa. Terus gimana kondisi kalau memang kita udah nggak kuat atau kita memiliki penyakit? Makanya itulah pentingnya nikah sekufu. Nikah satu kufu. Makanya sebagian ulama mengatakan nikah orang yang syahwatnya tinggi sama orang yang lemah syahwatnya itu tidak boleh. Tidak boleh. Contoh syahwat tinggi orang Arab. Antum nikah sama wanita Arab. Antum 5 menit lepas sudah. Ini contoh. Orang Arab masih nagih. Maka jangan coba-coba nikah sama orang Arab, nikah sama wong kita baik. Kalau seandainya memang sama sekufu, sama-sama orang kita. Tapi kalau antum berharap nikah sama orang sana dan sebagainya, ternyata malah menyiksa istri kita, ini tidak boleh. Sekufu itu kata para ulama dalam urusan nasab. Nasab ini keturunan dia. Dalam urusan harta, urusan agama, itu satu kufu kata para ulama. Nah, kalau seandainya nasabnya memang berbeda, satu orang Asia, satu orang Arab atau orang Eropa atau orang Amerika dan sebagainya yang gennya memang berbeda, ya kita lihat kalau kita sanggup untuk memenuhi syahwat dia, fadl, karena memang tujuan pernikahan agar kita memperbanyak keturunan. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah suami mempunyai bagian dari gaji istri dari hasil kerjanya? Enggak lah. Suami tidak boleh mengambil gaji dari istri sedikit pun, haram. Tidak boleh. Apalagi kalau istrinya tidak mengizinkan. Enggak boleh. Istri bekerja, kewajiban menafkahi keluarga, kewajiban suami atau istri? Suami. Wallahi tabu. Istri anak, Pak, jujur anak pribadi, istri anak ngajar di pondok pesantren. Ada gaji dia. Setiap bulan ada amplopnya. Anak tidak pernah buka, anak kasih mentah-mentah. Nih dek gaji bulan ini. Gak pernah anak buka sampai ketika anak, gak tahu udah cerita atau belum, istri anak pisah sama istri anak 4 bulan karena mau lahiran. Ketika mertua anak meninggal di Medan 4 bulan. Anak di sini di Prabu Muli. Anak sendiri. Anak ketika gajian istri anak ada cuti lahiran. Jadi selama 4 bulan itu dapat dari pondok pesantren. Nggak pernah anak sedikit pun anak buka, nggak pernah. Sampai terakhir istri anak ngomong, "Bang, boleh nggak duit gaji adik ditransfer?" Itulah baru anak buka. Anak masukkan ke rekening, anak transfer ke dia. Sebelum nggak pernah, dan hatta detik ini anak nggak pernah ngambil. Akhirnya istri anak juga sama menghormati kondisi anak. Anak mau ngasih ke masjid ya silakan, anak mau ngasih ke orang tua anak ya silakan. Hatta istri anak ngasih ke orang tuanya, anak nggak pernah mau tahu. Anak yang penting anak sampaikan, dek sedekah, dek kasih fulan, dek kasih alan dan sebagainya. Harta dia. Makanya dalam Islam tidak ada harta gono gini. Harta suami milik suami, harta istri milik istri. Kalau kita mau membutuhkan harta istri, izin, dek boleh nggak kalau seandainya abang minta harta ini? Sudah bang, ambillah. Nggak usah hitung hutang, ambil. Kita sama-sama membutuhkan. Itu kata para ulama. Na'am, wallahu alam bishawab. Jadi suami tidak mendapatkan harta istri sedikit pun. Jangan, tabu. Rumah tangga sering bertengkar gara-gara menganggap harta itu milik apa? Bersama. Suami mau ngasih ke masjid, bang jangan banyak-banyak ke masjid. Tapi kalau harta terpisah mana bisa? Loh ini uang-uang saya kok. Anak bisa nggak larang antum? Pak jangan banyak-banyak ke masjid. Loh Ustaz, apa urusannya sama antum? Kan gitu. Kenapa? Karena harta itu milik siapa? Milik antum, bukan milik anak. Apa hak anak untuk ngelarang? Itu juga sama dengan rumah tangga kita. Dan ini sering terjadi keributan rumah tangga sebabnya gara-gara harta gono gini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi imam di masjid yang setelah sholat berdoa berjamaah apa? Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya menjadi imamnya nggak ada masalah. Di masjid yang berjamaah kita nggak usah berjamaah zikirnya, nggak ada masalah.
Saya mau hijrah Pak Ustadz. Saya masih menggunakan riba dan bekerja memasak non halal. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau hijrah jangan nanggung. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam apa? Kafah. Apa kafah? Seluruhnya, jangan nanggung. Apa kata Allah SWT? Apakah kamu akan mengambil sebagian Alkitab dan membuang sebagiannya? Semuanya diambil. Jangan yang enak kita ambil, yang tak enak kita buang. Jangan seperti itu. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam secara sekaligus. Wallahu a'lam bissawab. Rezeki Allah luas kok. Ana yakin rezeki Allah itu luas, gampang bagi Allah SWT. Karena gini, ana ini kami para ustadz itu bodoh terhadap dunia, bodoh wallahi. Ana ini nggak pernah belajar ilmu ekonomi. Kalau dulu di SMA antum belajar ekonomi, belajar IPA, belajar kelistrikan elektrik. Ana enggak. Yang mana IPA, IPS dan sebagainya itu kan bidang dunia. Kami taunya kalau Allah sama qalar Rasul. Tapi ana sampai sekarang makan nggak? Wallahi makan. Sampai detik ini ana makan. Yang kita bodoh tentang dunia Allah kasih, apalagi kita ngerti tentang tentang dunia. Sudah, nggak mungkin lah. Yang penting kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya mengenai harta haram, hukum menerima uang dari caleg, dan apakah ancaman bagi pengirimnya? Ini udah selesai, masih ada yang ngirim. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Itu yang Anda sampaikan. Kalau satu buah saja, satu buah itu bisa mengeluarkan Nabi Adam dari surga, apalagi 5 kilo beras. Sampai anak ke Indomaret, Alfamart 5 kilo beras itu nggak dapat anak. Rupanya serangan fajar di mana-mana. Anak nyari itu nggak jumpa lagi. Kalau satu buah bisa mengeluarkan Nabi Adam dari surga, apalagi 5 kilo beras, apalagi berliter-liternya minyak. Naam sahih. La yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, enggak layak masuk surga. Terus sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok sama menerima sogokan letaknya di mana? Di neraka. Sudah, jauhin. Rezeki Allah luas. Di sini ada yang ngasih antum? Belum ya? Jangan belum. Enggak. Stop. Jangan masuk ke sini gitu. Sampein aja. Jika terlanjur bagaimana taubat dari dosanya dan uangnya yang diterima diapakan? Bertaubat sebagaimana Nabi Adam taubat. Hartanya dibuang, kasih ke orang membutuhkan, dan bertobat sebagaimana Nabi Adam bertobat habis makan buah khuld. Apa tobatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Insyaallah Allah terima. Nabi Adam dimasukkan kembali oleh Allah ke surga setelah doa tadi. Insyaallah setelah beliau meninggal tentunya. Kita juga sama insyaallah. Kalau ada nerima harta yang haram, mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Ustaz, bagaimana membantah jika ada syubhat jika kita beramal harus mengikuti Rasulullah? Khutbah Rasulullah dengan bahasa Arab. Khutbah termasuk ibadah. Haruskah mengikuti Rasulullah? Khutbah itu proses. Intinya menyampaikan ilmu kepada siapa? Jamaah. Butuh proses. Apa prosesnya? Menggunakan bahasa. Taib. Sekarang kondisinya yang Nabi ajak bicara orang apa? Orang Arab. Antum ngajak bicara orang apa? Indonesia. Sedangkan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, hadithun nasa bima ya'kilun. Sampaikan, ajak bicara manusia sesuai dengan apa yang mereka ngerti. Ana ngomong pakai bahasa Arab. Antum ngerti enggak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada sampai akhir. Ustaz ini ngomong pedio. Amin. Alhamdulillah amin, enggak kabul. Masya Allah tabarakar rahman. Ini kata para ulama, bahasa itu wasilah. Intinya menyampaikan ilmu. Nah, nggak mungkin kita menyampaikan bahasa Arab sedangkan antum nggak ngerti bahasa Arab. Yang disampaikan khutbah itu oleh Nabi kita SAW orang apa? Orang Arab. Makanya Nabi pakai bahasa Arab. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Sama kayak masjid Nabi, tanahnya ada pakai lantai.
Pakai apa? Keramik. Wasilah saja. Bahasa juga wasilah. Tujuannya nyaman di masjid. Tapi atap masjid Nabi pakai apa? Pelepah kurma. Kalau kita pakai pelepah kurma di zaman kita sekarang banjir. Kita pakai plafon, kita pakai genteng atau pakai apa dan sebagainya. Jadi sebenarnya bahasa dalam khutbah itu wasilah. Itu namanya dalam kaidah fikih masalih mursalah. Al-Quran Al-Karim, pembukuan ini itu wasilah. Di zaman Nabi ada nggak pembukuan Al-Quran? Nggak ada. Kapan dimulai? Di zaman sahabat siapa? Utsman ibn Affan. Dibukukan. Di zaman Nabi tidak ada. Pembukuan ini itu namanya wasilah. Tujuannya agar orang bisa baca. Di zaman kita sekarang lebih berkembang, pakai apa? HP. Wasilah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tujuannya orang bisa baca. Nah, zaman dulu orang baca Quran di atas pelepah kurma, di atas batu, di atas kayu dan sebagainya. Di zaman kita sekarang wasilah itu sudah banyak. Nah, juga sama khutbah itu bahasa itu wasilah. Tujuannya menyampaikan maklumat kepada orang-orang yang kita ajak bicara. Kalau orang-orang itu orang-orang Spanyol pakai bahasa Spanyol. Orang yang pakai bahasa Brazil dan seterusnya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Makanya terlalu berlebihan kalau seandainya ada khotib yang khutbah pakai bahasa Arab di masyarakat, orang-orang itu nggak ngerti bahasa Arab kecuali santri. Untuk pondok pesantren boleh. Untuk apa? Melatih mereka dengan bahasa Arab. Jadi seperti itu. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf, ini waktu kita sudah habis. InsyaAllah lah, mudah-mudahan antum doa terus dan juga terus doa agar disampaikan nafas kita sampai akhir penghujung apa? Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.